Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, kita bersyukur karena hari ini kita kembali dapat belajar merenungkan firman Tuhan dalam renungan 79. Mari kita akan sama-sama membaca, tetap menggunakan panduan 365 hari yang mengubahkan. Bapak Ibu, hari ini kita sampai pada pembacaan Yohanes pasal yang ketiga dan saya akan membaca di ayat yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu aku hanya suara. Observasi yaitu pandangan Yohanes Pembaptis tentang Yesus dan tentang dirinya. Apa yang dapat kita pelajari dalam interpretasi yang akan kita sama-sama bahas yaitu dalam perikop ini. Yohanes Pembaptis selalu menonjolkan, menceritakan, menampilkan tentang pribadi Yesus. Sekalipun dia sebagai seorang nabi, dia sudah sangat terkenal, dia sudah memiliki banyak murid-murid yang mengikuti dia sudah banyak membaptis juga orang-orang yang bertobat dan mau percaya, tetapi dia tidak menonjolkan dirinya sebagai seorang nabi yang mungkin bisa saja secara manusia orang sangat menghormati dia. Orang sangat mengagung-agungkan dia. Tetapi yang luar biasa yang kita dapat pelajari dari pribadi Yohanes Pembaptis ini adalah dia selalu menunjukkan atau memberitakan dari pelayanannya itu tentang siapakah Yesus kepada orang-orang yang ia layani. Pengakuan Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dibaptis oleh dia adalah yaitu Yesus anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Kita melihat Yohanes 1 di ayat 29, di sana dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi apa yang diserukan oleh Yohanes pada waktu itu, ada orang-orang yang ada di sekelilingnya dan juga murid-muridnya yang selama ini dibimbing oleh dia, bahkan dibaptiskan oleh dia begitu. Tetapi dia selalu mengarahkan murid-muridnya untuk melihat Yesus. Dan bahkan dia memberikan pernyataan, memberitahukan kepada murid-muridnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu, lihat, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Luar biasa. Dia tidak memfokuskan orang-orang itu kepada dirinya, tetapi membawa mereka, lihat ada Yesus, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Kemudian di ayat yang ke-36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini adalah merupakan pengakuan yang luar biasa bagi seorang nabi yang dikagumi, yang dihormati dan dikenal oleh banyak orang pada waktu itu. Lalu yang kedua yang saya catat, pernyataan atau pengakuan Yohanes tentang Yesus adalah Yesus anak Allah. Ditulis Yohanes 1 ayat 34 di sana, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Luar biasa, pengakuan seorang nabi Yohanes Pembaptis mengakui tentang siapakah Yesus, dan dia selalu mengarahkan orang-orang yang dilayaninya untuk melihat kepada Yesus, untuk memandang kepada Yesus dan mengakui dia ini adalah anak domba Allah, bahkan dia inilah anak Allah. Sekalipun Yohanes Pembaptis ini lahir terlebih dahulu, namun ia tidak lupa siapakah dirinya dibandingkan dengan Yesus. Ada ungkapan daripada Yohanes di ayat yang lain dikatakan dia memposisikan dirinya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal dia seorang nabi yang melayani
lahir terlebih dahulu daripada Yesus, tetapi dia sangat sadar dia dilahirkan terlebih dahulu adalah untuk membuka jalan bagi pelayanan Yesus Kristus Sang Mesias itu. Sementara itu, kalau Yohanes memberikan pernyataan tentang siapakah Yesus, yang berikutnya yang saya catat, pernyataan Yohanes Pembaptis tentang dirinya. Apa kata Yohanes tentang dirinya? Dalam Yohanes 1 ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Pengakuan dari Yohanes Pembaptis adalah akulah suara. Suara itu tidak lebih besar dari apa yang disuarakan. Ini adalah kesadaran dari Yohanes. Dia sadar siapa dirinya. Memang secara manusia, secara lahiriah, bahwa Yohanes ini dilahirkan terlebih dahulu. Tetapi dia sadar tugasnya adalah dia membukakan jalan bagi pelayanan Yesus yang akan lahir setelah dia. Itu sebabnya dalam pelayanan Yohanes ini dia selalu mengarahkan orang-orang yang dilayaninya, orang-orang yang dibaptis oleh dia, mengarahkan kepada Yesus. Dia tidak mengarahkan mereka kepada dirinya. Dia merendahkan diri, dia tahu memposisikan diri sebagai suara. Aku adalah suara. Ya, hanya suara itu yang dinilai dalam dirinya seorang Yohanes. Ia menunjukkan kerendahan hatinya. Yohanes Pembaptis dia merendahkan diri di hadapan Allah. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis menyatakan Yesus itu lebih besar dari dirinya. Dan itu karena itulah dia mengatakan ia harus makin besar. Harus makin banyak orang mengenal dia. Harus makin banyak orang tahu tentang dia. Biarlah aku tetap kecil, aku hanyalah suara. Ya, Yesus dikatakan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Orang-orang yang percaya bahwa hidupnya dipakai hanya sebagai suara, dia tidak akan menonjolkan diri, dia tidak akan membangga-banggakan diri dalam pelayanan, tetapi dia tahu apa yang dia suarakan, apa yang akan dia sampaikan sebagai suara. Bukan menonjolkan dirinya, tetapi menyampaikan isi dari apa yang disuarakan, yaitu tentang Tuhan. Makna penting tentang suara, suara itu tidak terlihat. Tidak ada yang perlu ditonjolkan dari kehidupan kita, saudara. Waktu kita menyadari saya hanyalah suara. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Kita hanyalah suara yang dipakai oleh Tuhan untuk memperdengarkan. Siapa yang harus kita suarakan? Yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam diri kita, karena sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanyalah suara, seperti pengakuan dari Yohanes Pembaptis ini. Kemudian makna penting tentang suara, kalau yang pertama suara itu tidak terlihat, yang kedua hanya terdengar. Memperdengarkan apa yang disampaikan. Ini artinya adalah sebagai suara kita harus menyampaikan pesan, memperdengarkan pesan dari yang kita suarakan. 2 Korintus 4 ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi apabila suara itu hanya terdengar, hanya memperdengarkan apa yang disampaikan, kita sebagai suara adalah pembawa pesan Tuhan, pembawa berita tentang Tuhan. Itu sebabnya perjelas dalam kita memperdengarkan
Apa itu keselamatan? Tentang Tuhan, dari Tuhan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam dunia ini. Aplikasinya, kalau kita sadar diri kita adalah suara, maka sebagai suara kita menyuarakan kebenaran Tuhan. Kita membawa kesaksian tentang Tuhan. Apa yang terlihat dari perkataan, apa yang didengar oleh mereka yang ada di sekeliling kita, biarlah mereka tahu kita sebagai suara menampilkan apa yang Tuhan mau untuk kita sampaikan kepada mereka, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus yang kita beritakan. Hidup yang menjadi saksi itu yang akan mengajarkan kepada mereka untuk percaya kepada Tuhan melalui hidup kita. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa mengalami, menerima berkat-berkat Tuhan setiap hari melalui pembagian firman Tuhan dalam renungan 79 yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian tertentu atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menguatkan sampai kita ditemukan sempurna oleh Tuhan pada kali yang kedua Dia datang ke dalam dunia. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita, kita tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu yang terus mengajar kepada kami untuk kami melihat terang itu. Hidup kami diajarkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dipilih, mensuarakan kebenaran, mensuarakan tentang Tuhan, sehingga bukan diri kami yang menjadi pusat perhatian, pusat kehidupan, tetapi kami membawa orang-orang di sekeliling kami untuk melihat kepada Tuhan, menuju kepada Tuhan, sehingga mereka pun mengalami berkat keselamatan, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami senantiasa sadar akan diri kami sebagai alat-alatnya Tuhan yang mensuarakan kebenarannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami umat-umat-Mu. Tolong kami untuk tidak gelisah dan gentar. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.